A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, tak pernah rasa bosan kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak nikmat, kasih sayang, hidayah, ujian yang Allah berikan kepada kita. Tidak bisa kita hitung dengan jari-jari ini, karena bentuk rasa cintanya Allah kepada kita. Oleh sebab itu, perbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Kemudian yang kedua, mari sama-sama kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi junjungan alam, kepada seorang hamba Allah yang maksum minaz dzunub, kepada seorang Rasul yang senantiasa mencintai umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda, jangan ibu tanyakan kecintaan Rasulullah kepada kita, tapi tanyakan ke dalam diri kita, sejauh apa rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa? Karena di akhir-akhir kematian beliau, yang beliau ingat adalah umatnya, dan meminta jaminan kepada Allah setelah sepeninggalnya beliau apa yang Allah berikan kepada umatnya. Sehingga Allah memberikan jaminan kepada Rasulullah bahwasanya umatmu lah ya Muhammad yang akan pertama merasakan surganya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baru Rasulullah tersenyum, ibu-ibu yang cinta Allah melanjutkan proses sakaratul maut beliau. Dan saking cintanya beliau dengan kita, apa pesan terakhir beliau sebelum meninggal dunia? Ya Ali, sampaikan dua hal ini kepada umatku. Jaga sholat mereka, dan janganlah mereka berpecah belah. Ibu yang cinta Allah, kita berada di bulan kelahirannya Rasulullah. Kita harus senang karena Rasulullah membawa rahmat bagi kita semuanya. Orang-orang kafir saja, contohnya pamannya Rasulullah Abu Lahab yang tidak Islam, tapi karena dia senang dengan kelahirannya Rasulullah di muka bumi ini. Ada riwayat yang mengatakan setiap hari Senin azabnya Abu Lahab itu diringankan oleh Allah karena dia senang dengan kelahirannya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, di bulan Rabiul Awal ini, mari sama-sama kita tambah rasa cinta kita kepada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada yang pantas kita idolakan, tidak ada yang pantas kita sanjung-sanjung di muka bumi ini, ibu-ibu yang dicinta Allah, kecuali Rasulullah SAW. Kenapa?
Karena beliaulah salah satunya hamba Allah yang maksum minaz zunub, yang bersih dari dosa dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah tanpa hisab. Tak usah idola kepada manusia, letih kita. Kembalilah idola kepada Rasulullah. Untuk membangkitkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, saya mau setiap ibu mengungkapkan satu kalimat tentang Rasulullah, supaya bertambah rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kita mulai dari belakang dulu. Contohnya dari saya ya. Beliau lahir di hari Senin. Jadi minimal itu mengingat kembali, Bu. Kuis-kuis ini mengingat kembali, menambah rasa giroh kita. Siapa yang tidak tahu bilang pas aja. Tapi kalau untuk pertama saya nggak mau bilang pas. Pas. Pas tidaknya Bunda, disitulah rasa cinta Bunda kepada Rasulullah. Sedalam apa sih? Ya, kenalnya kita dengan Rasulullah. Oke, silakan yang di belakang. Saya tidak menyebutkan, langsung aja mic-nya bergiliran ya Bu ya. Rasulullah merupakan seorang pemimpin yang teladan. Pemimpin yang teladan. Pokoknya apa saja ya, banyak dari 0 sampai 63 tahun, sebut aja lah keluarganya, proses hijrahnya, akhlaknya, sifat-sifatnya, silakan. Terus lanjut. Beliau punya ayah nama Abdullah. Ayahnya Abdullah. Stop. Satu kalimat aja Bu, jangan diborong Bu dia. Bu Eli. Bu Eli apa Bu Eli ya? Bu Eli. Ya, mata saya udah agak apa nih. Harus pakai kacamata ya? Ya, pasti. Dia kadang-kadang blank tuh, nanti balik lagi. Terus. Pas. Ibu jangan takut, pokoknya apa yang ibu rasakan itu dikeluarkan. Gak harus nama apa saja yang ibu ketahui tentang Rasulullah. Beliau sangat jujur. Jujur, oke. Untuk diri kita nih, kita jujur apa enggak? Jujur. Bagus, terus. Sangat cinta umatnya. Sangat cinta umatnya. Tauladan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jujur banget. Jujur, enggak apa-apa. Lanjut. Oh, punya sifat sidik, bagus. Pedagang yang handal. Pedagang yang handal. Al-Amin. Al-Amin, luar biasa. Penyayang. Penyayang. Bilanglah Rasulullah suami yang romantis kan. Terus, Fit. Banyak mendapat cobaan. Pemberi syafaat ya. Pemberi syafaat di hari kiamat. Luar biasa Bu, luar semua kan? Terus. Rasulullah setia pada ibunda Khadijah. Setia dengan Bunda Khadijah. Bunda gitu ya, nanti bilang sama suami kita, Bi, Rasulullah tidak menikah, yang berdua sebelum Khadijah menikah. Disiap-siap dibilang bapak, emangnya Bunda Khadijah. Lanjut Bu. Tauladan. Tauladan. Terus, Sangat mencintai istri beliau. sangat mencintai istri. Insya Allah. Pas, oke. Rasulullah memiliki sifat rofah. Hah? Sifat rofah. Rofah, terangkan Bu, rofah. Rofah itu sangat apa? Menjaga Betul, perasaan. rofah. Hampir sama dengan salah satu saudara. Terus. Ibunya Siti Aminah. Ibunya Siti Aminah, sebut aja lah pokoknya Bu. Terus. Ya betul. Rasulullah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, lahirnya aja udah bercahaya ya Mi. Luar biasa. Rasulullah berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Terbayang kita ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah nggak kenal bapaknya. Apa Bu? Nggak kenal sama bapaknya. Yatim. Tidak kenal sama bapaknya, itu bahasanya yatim. Karena ayahnya dalam berdagang dan meninggal ya, Bu Leni. Anaknya yatim. Iya. Kalau bahasa umumnya tidak kenal bapaknya. Iya. Sahabat yang menyenangkan. Sahabat yang menyenangkan, semuanya kegeeran.
merasa semuanya adalah dicintai oleh Rasulullah kan? Terus Berhijrah ke Madinah di usia 40. berhijrah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Tidak apa? Bukan. Mulai hijrah itu di usia 40. Ya, itu dia diangkat jadi Rasul ya 40 tahun. Hijrah ke Madinah ya lebih dari Iya. Karena tambah 10 lagi. ya 50. Rasulullah dibesarkan di Bani Sa'ad di lereng bukit Dibesarkan di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad. Terus Tetap kuat dan tekun beribadah walaupun sudah dijamin masuk surga. Masya Allah. Hatta warada rizq. Sholat aja sampai kakinya bengkak ya. Iya. Biasa. Rasulullah seorang yang sangat amanah. Sangat amanah. Tidak suka mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak suka mencari kesalahan orang lain. Terus kasih mic-nya belakang lagi. Menerima perintah sholat di umur 53 tahun. Terima perintah sholat peristiwa Isra wal Mi'raj. Terus kenapa? Belakang lagi boleh. Sebenarnya ibu tuh pasti banyak yang mau dikeluarkan. Cuman apa bu? Dikeluarkan aja. Romantis. Romantis. Insya Allah. Kedua, tampan. Tampan. Putih agak merah tinggi ya. Luar biasa. Terus Rasulullah merupakan kekasih Allah. kekasih Allah. Terus Anaknya 7 orang. Sesungguhnya Rasulullah sangat mulia. mulia. Terus Rasulullah bijaksana. bijaksana. Sebut keluarganya bu, anaknya, istrinya, dia hidup kecil bagaimana, peristiwa-peristiwa yang membangkitkan giroh kita. Istri Rasulullah 9 orang. 9, 12 ya bu, yang kalian suami. Kita tambah 3 lagi. Lanjut. Tiga laki-laki, 4 perempuan. Tidak mempunyai keturunan anak laki-laki karena anak laki-lakinya meninggal di usia kecil ya bu Fit ya. Orang pertama yang berhasil melewati jembatan Sirat. Sirat, ya Insya Allah. Terus Ketika perang ya salah. iya. Waktu itu yang pamannya meninggal Ya. yang dibelah sama Wahsy. Ya, Hamzah ya. Ya, dia menahan agar menahan darahnya Tidak tumpah ke tanah ya. Oke, silakan terus. Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Sa'diah. Oke, Halimah Sa'diah menyusuinya. Kan jadi review lagi tuh. Ibu sebut tadi itu belum seberapa lagi loh. Masih banyak stoknya. Terus penyempurna ajaran Allah yang telah disampaikan oleh putusan Inta masaktum bihi ma falan tajidu abada kitabullah sunnah Rasul yang itu menyempurnakan ajaran-ajaran Rasul sebelumnya ya. Terus Pemimpin yang adil dan panglima perang yang gagah berani. panglima perang yang gagah berani. Terus salah satu istrinya Siti Aisyah, satu-satunya istri Rasulullah yang bikir. Oke. Lagi Mi, masih banyak stoknya Mi. Rasulullah wafat di Madinah. Wafat di Madinah, semoga Allah berikan kesempatan untuk ibu-ibu Sakofah sama-sama umroh dan bertemu nanti berdoa sama-sama di rombongan Rasul. Amin ya robbal. Amin. Terus Nabi dan Rasul penutup Khatimul Anbiya Mursalin. di usia senja beliau mati dalam baru. Tak banyak uban ya. Awak banyak. Manusia yang akan mengetuk pintu surga. Manusia yang akan mengetuk pintu surga. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi. Menerima wahyu pertama di Gua Hira. Penerima wahyu pertama di Gua Hira.
Mulai. Tadi Saking banyaknya stoknya kan Uni. ya, Apa ya? anaknya 3 laki-laki dan 4 perempuan. Oke. 7 ya. Ya. Namanya siapa? Qasim Abdullah Ibrahim. ya, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Zainab. Ya. Tadi ya. Lanjut ini. Oh iya. Saking wanginya Nabi Muhammad, sepanjang jalan yang dilewatinya pasti ada meninggalkan bau wangi. Wangi. Masya Allah. Terus. Rasulullah yang memberi syafaat kemudian Memberi syafaat. untuk teladan sepanjang masa. Teladan sepanjang masa. Udah Bu? Mau jalan aman ini udah lah. Udah mentok sampai situ. Ya Allah, segitulah rasa cinta ibu sama Rasulullah ini. Apa Bu Eli? Yang pertama sholat umur 53 ya Kak? Ya, Nabi Muhammad. kan setelah di Madinah tuh ya. Nah, karena kalau yang dakwah di fase Mekah itu banyaknya masalah akidah. Ibadah itu kan nanti banyaknya di Madinah. Sholat tuh sudah Bu Eli, cuman sholat 5 waktu itu dimulai ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Baik, Umahat sangat lemah di dalam sirah. Jangan marah ibu sama saya bilang kita lemah di dalam sirah. Ibu kalau idola sama artis-artis ngarang tahu semuanya. Tahu suaminya, tahu anaknya, warna kesukaan Rasulullah tadi sebut, makanan kesukaan Rasulullah apa? Hah? Ya gitu-gitu. Ya. Dari yang kecil-kecil, minuman kesukaan Rasulullah apa? Nah, madu, susu. Nah, tidak menguap. Apa lagi? Kita banyak menguap, baru aja bangun tidur sholat Allahu Akbar. Jadi luar biasa kalau kita lihat bagaimana perjalanan Rasulullah lahir tanpa ayah, disusui Suwaibah, diberikan lagi Halimatu Sa'diyah 4 tahun. Pertama cuma 2 tahun, cuma Halimatu Sa'diyah minta lagi kepada Aminah, aku sangat mencintainya, kasih aku waktu 2 tahun lagi. 4 tahun. Habis itu cuma sebentar sama ibunya. Usia berapa ibunya meninggal? 6 tahun. 6 tahun Rasulullah tinggal sama siapa? Kakeknya. Sampai usia berapa? 10. Sampai 8. Kemudian Rasulullah dijaga siapa? Pamannya. Kemudian apa pekerjaan Rasulullah? Gembala. Tadi nggak disebutkan? Dia ikut perdagangan ke negeri Sam, kemudian Dibenarkan sama pendeta. Nah, itu diapakan awan kan? Awan ya. aja melindunginya, pendeta yang bernama Buraidah. Gitu-gitu. Rasulullah pernah mengikat perutnya dengan batu menahan lapar. Ya. Yang Anda sebut tuh bertambah rasa cinta. Banyak lagi. Ibu bilang banyak lagi kan? Ya. Pas dapat giliran pas. Blank dia. Nggak tahu, semoga kita suzon bukan blank. Sakit terpananya ya Rasulullah. Kan ya? Jadi kita diingatkan ini ya, ibu yang dicinta Allah. Baik Ibu, nanti peristiwa Maulid Nabi nanti kan kadang-kadang di musik Ibu ada. Jadi kita tidak memperingatinya, cuman kita ingin menambah giroh cinta kita kembali kepada Rasulullah SAW. Baca sirah Nabi. Oke Bu, supaya kita lebih mengenal Rasulullah. Baik, kita lanjutkan pelajaran fikih kita pada hari ini. Kemarin sampai di mana? Sujud sahwi sudah? Sunnah belum. Sunnah. Sudah sholat selesai ya? Ya. Sunnah. Oke. Saya masuk sujud sahwi ya? Sujud tilawahnya tinggalin aja. Sujud tilawah nanti aja. Sekarang sujud sahwi dulu, penting di dalam sholat. Sangat penting. Ibu,
Sering melaksanakan sujud sahwi? Terlalu sering. Kalau ngeblank, Kalau ngeblank aja. Apa bacaan sujud sahwi, Bu? Sama seperti sujud biasa. Iya, yang dikenal tuh dulu kita kan subhanallah man la yanamu wa la yasku. Tapi yang paling sahih sebenarnya Bacaan baca seperti bacaan sujud biasa. Cuman nggak apa-apa, dua-duanya boleh. Di sini ada riwayat juga, nggak apa-apa. Nah, kita melakukan namanya sahwi. Sahwi itu apa? Arti sahwi itu bahasa Arab ya? Karena lupa. Oke. Kita coba dulu dalilnya Ummahat. Jadi setelah ini tidak ada lagi pertanyaan sujud sahwi ya. Karena ada kapan kita melakukannya sebelum salam, kapan setelah salam, dan apa sebab-sebab yang kita mengharuskan melakukan sujud sahwi di dalam sholat. Akhwati fillah rahimakumullah, ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, saya adalah manusia biasa. Innama ana basyarun ansa kama tansawna, fa idza nasitu fadzakkiruni, kata Rasulullah. Saya adalah manusia biasa. Saya juga lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Oleh karena itu, jika saya lupa, maka tolong diperingatkan, kata Rasulullah. Maka yang pertama, hukumnya. Apa hukum melaksanakan sujud sahwi ini? Hukumnya sunnah. Nanti kalau saya bayang rukun bahaya, Bu. Sunnah. Cuman hati-hati dengan ibadah sunnah. Sunnah ini merupakan bersabar di dalam saat melaksanakan ibadah. Jadi kita sabar dalam ibadah itu ada 3, Bu. Sabar sebelum ibadah, sabar saat ibadah, sabar setelah ibadah. Paham bahasa saya? Nah, kapan Ustazah dikatakan sabar sebelum ibadah? Niat yang selalu berbolak-balik, betul? Dengan sabarnya kita ikhlas, ya Allah, mau ikhlas sholat ini, ikhlas. Maka itu namanya sabar sebelum sholat. Sekarang sabar sedang melakukan sholat. Kapan kita dikatakan sabar di dalam melaksanakan ibadah sholat ini, Ustazah? Apabila kita selalu mengamalkan sunnah sholat serta tumakninah di dalam sholat. Itulah sabarnya ketika sholat. Berarti kalau orang sholat tak baca doa iftitah, berarti dia ngapain? Nggak sabar dalam sholat. Nggak maksud saya. Orang yang cuma bacanya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sekali, berarti dia tidak sabar di dalam sholat. Orang yang tidak baca ayat pendek ketika sholat, dia tidak sabar di dalam sholat. Makanya amal-amal sunnah itu merupakan kesempurnaan di dalam sebuah ibadah. Oke, Bu? Sabar ya. Berarti apa sabar dalam sholat? Lakukan semua sunnah-sunnahnya dan tumakninahnya dengan baik. Yang ketiga, sabar setelah ibadah. Ini yang susah nih. Bisa nggak kita menjaga ibadah-ibadah yang kita lakukan tadi tidak riya dan menyimpan ibadah yang sudah kita lakukan? Itulah sabar setelah ibadah. Kemarin kita udah bilang, orang kalau ibadahnya tambah banyak, seharusnya dia tambah tawadhu. Jangan sampai ibu ibadah tambah banyak, ilmu tambah banyak, tapi makin sombong. Paham, akhwat? Bisa jadi orang tawadhu dalam beribadah? Ya. Tapi kalau di Sakofah di ibu nggak tawadhu, silakan aja. Karena kita di sini untuk berlomba-lomba untuk kebaikan. Tapi kalau ibu bertemu dengan teman yang tidak satu majelis, tawadhulah dulu mudah. Untuk menjaga amal-amal kita tadi. Saya bertemu dengan Uni misalnya, nih, saya alhamdulillah loh, di 40 hari nggak putus-putus sholat tahajud. Alhamdulillah, rasanya tenang kali ini. Pokoknya nikmat rasanya hidup. Ya Ustazah, semoga istiqomah ya Zah. Dan Uni ini berusaha untuk menyimpan ibadahnya, padahal dia sholat malam udah 2 tahun. Saya cuma 40 hari. Atau ibu bilang,
Ustazah 40 hari kayak gitu rasanya senang. Coba lah, saya udah 2 tahun Ustazah. Lebih lagi Zah, enak lagi. Coba lah Zah. Ibu udah 2 tahun ya. Udah 2 tahun saya sholat malam gak berhenti-berhenti. Tawadhu lah. Tapi kalau sesama sakofah gak ada tawadhu. Paham bahasa saya Bu? Ini majelis fastabiqul khairat. Ini majelis yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Maka yang berada di sakofah ini, awal dari saya sampaikan, hati ibu harus bersih. Tapi kalau teman bilang, Mahat, gimana hafalan Qur'annya? Alhamdulillah lah, saya udah 2 juz. Kalau ibu bilang, 2 juz, itu sampai loh. Itu berarti hatinya nggak bersih. Karena ini majelis zikir. Paham bahasa saya Bu? Iya. Tidak ada sombong di antara kita, karena kita ingin berikan motivasi. Tapi kalau di luar, yang ibu tidak begitu akrab dengan kawan, tidak satu majelis belajarnya, ini harus jaga-jaga hati orang. Paham bahasa saya Bu? Nah ini ya Bu ya. Kan orang yang kita yang tahu zah kita riya atau tidak zah, memang betul. Cuma tetap ibu bermain cantik. Oke ya, sunnah kita lakukan. Maka cara mengerjakannya, yang pertama dilakukan 2 kali sujud sebelum salam. Sebelum salam 2 kali sujudnya. Nanti kita akan ajarkan betul Bu. Fil alamina innaka hamidum majid. Ibu sujud dulu. Silakan. Subhanallah. Boleh aja ibu baca apa saja. Ya sudah terbiasa dengan yang itu juga nggak apa-apa. Ya. Baca. Tegak lagi. Allahu Akbar. Duduk. Duduk dibaca apa Zah? Nggak baca apa-apa. Allahu Akbar. Enggak. Dia jeda. Tumaninah Bu. Subhanallah ma la yanamu wa la yasu atau subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Oke Bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena rangkaiannya kita mau baca sujudnya. Masih 2 kali ya? 2 kali kalau sebelum salam Bu Nur. Sebelum salam. Baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Udah Bu paham? Yang kedua setelah salam. Jadi ada 2 caranya. Ibu biasanya setelah salam 2 kali apa sekali sujudnya? Sekali. Ya, riwayatnya berbeda. Ada yang mengatakan sama-sama 2 kali, ada yang mengatakan sebelum salam 2 kali, setelah salam 1 kali. Jadi nanti kalau ada ibu lihat orang 2 kali, jangan bilang salah ajaran Bu, awak yang tak tahu. Nah, begitu juga orang yang melakukan 1 kali ibu lapang, karena ada riwayat yang berbeda memang di dalam fikih. Bisa dipahami Bu? Akan kita klasifikasikan kapan sujudnya baca sebelum salam, kapan kita harus membacanya setelah salam. Ada bagiannya di dalam fikih Bu. Yang pertama tadi caranya gimana Bun? Biar ibu mudah aja, kita ambil yang mudah ya. Iya. Sebelum salam 2 kali ibu. Setelah salam, nah serahkanlah. Mau 2 kali boleh, sekali boleh. Oke. Sekarang kita bahas dulu, ya, kapan aja kita disunnahkan melakukan sujud sahwi. Jangan sampai kita nggak tahu ini Bu. Yang mengharuskan kita sujud sahwi itu kapan aja? Nah, apa bahasanya tuh? Perkara yang membuat kita Harus sujud sahwi. Oh, ya. Oke. Yang pertama kita catat dulu ini Bu, nanti baru saya klasifikasikan yang mana sebelum salam, yang mana setelah salam ya. Ini umum dulu. Kita catat dulu. Yang pertama, kapan kita diharuskan melaksanakan sujud sahwi? Apabila memberi salam sebelum sempurna sholat. Ini bahasa terjemah nih,
Ini sunnah nih Bu. Saya terangkan nanti. Apabila memberi salam sebelum sempurna sholat. Berarti apa? Ada satu rukunnya yang tinggal. Berarti seperti kurangnya rokaat. Nah, ini contohnya nih Bu. Apabila memberi salam sebelum sempurna sholat. Paham bahasa saya? Paham? Ya. Berarti kalau kurang rukunnya, berarti ibu harus sujud sahwi. Tetapi di dalam fikih tidak cukup dengan sujud sahwi. Harus ditambah yang kurang tadi. Paham? Tetap ditambah rakaat. Berdiri lagi, takbiratul ihram lagi, tambah 1. Nanti saya ajarkan Bu. Ini dia. Nanti setelah salam atau sebelum salam. Sabar ya. Ini dulu. Kalau kelebihan Tunggu Bu. Saking semangat ya Ibu. Ini baru nomor 1 dan nanya nomor 3 kan? Ini yang pertama yang ada di benak kita dulu biar Ibu hafal. Kapan kita harus sujud sahwi? Yang pertama apabila memberi salam sebelum sempurna sholat. Berarti ada yang kurang rukunnya. Ada yang kurang rukunnya. Ini yang di benak kita. Tapi Ibu bilang 3 tadi dang, tak sah sholat aku. Ulang lagi 4 rakaat lagi. Kerajinan Bu. Ada di dalam fikih caranya. Oke? Yang kedua umahat, jika seseorang mengerjakan sholat dan jumlah rakaatnya melebihi jumlah semestinya. Yang tanya Bunda tadi terjawab. Tapi kayak mana nih Zah? 5 dikurangi 4. Kayak mana mau nge-skipnya? Udah terlanjur. Jika mengerjakan sholat dan jumlah rakaatnya melebihi jumlah yang semestinya. Yang pertama kurang rukun. Yang kedua kelebihan rakaat. Ini pernah semua kita nih Bu. Yang nggak pernah dia malaikat dia tuh. Mantap dia dalam melawan setan khonzirnya. Yang ketiga, buka nih bukunya nih 331 nih. Di situ ada nggak benar? Ada di Lupa bertasyahud awal. Yang ketiga, kapan kita harus sujud sahwi lagi Bu? Lupa bertasyahud awal atau lupa mengerjakan salah satu sunnah sholat. Kalau tadi 1, 2 tuh berbicara wajib kan rukun. Yang ketiga ini apabila ibu lupa tasyahud awal atau ibu lupa mengerjakan salah satu sunnah. Paham Bu? Contohnya apa? Mungkin ibu nggak baca surah iftitah atau ibu lupa tasyahud awal. Tasyahud awal ini kan sunnah Bu. Cuman hati-hati ya yang belajar fikih ini. Dulu kita taunya dari A sampai Z semuanya rukun. Iftitah pun taunya kita rukun dulu kan. Tasyahud awal pun tahu rukun. Dengan berkembangnya ilmu, anak-anak kita di sekolah IT dibedakan sekarang mana sunnah muakkad, mana yang rukun. Alhasil dia kadang-kadang ngambil jalur aman. Nggak baca iftitah, nggak baca ayat pendek. Apalagi Bunda Mau cepat. nggak tasyahud awal, kan sunnah nih. Kalau kita dulu tidak tahu nih sunnah nih Bunda. Main gas aja terus sempurna. Plus minus ya. Oke lanjut Bun. Yang keempat, kapan kita harus sujud sahwi? Ketika mengalami keraguan. Ketika mengalami keraguan dalam sholat. Pernah ini Bu?
Apabila kita sudah mengerjakan sholat 3 atau 4, 3 atau 4, 3 atau 4, tidak pernah 1 atau 2 loh. Setan Fazib itu datangnya di rakaat 3, 4 loh. Jarang ibu 1, 2, 1, 2. Yang ada tuh masih 3, 4, 3, 4. Ini kerjaan setan nih. Ya, ini dia cinta Allah. Oke, 4 inilah, ya, ini dia cinta Allah. Hal yang diharuskan membaca sujud sahwi. Ayo kita klasifikasikan ini dia cinta Allah. Kalau nomor 1, apa tadi tuh? Memberi salam sebelum sempurna sholat. Kalau ibu ingat ternyata rukunnya tinggal, maka itu paling bagus sujud sahwinya itu sebelum salam. Kalau ingat setelah salam mana lagi? Ini sunnah fikihnya, Bu. Tapi apabila memberi salam sebelum salam, berarti dah salam nih, nggak salah. Hah? Ini apabila memberi salam sebelum sempurna, berarti dah selesai salam nih. Enggak. Bukan, ini udah saya revisi itu ya. Udah saya cari fikih paling sahih. Apabila memberi salam tidak salam baru. Ya, ibu yang dicinta Allah. Yang tadi kan saya belum sampaikan kan? Jadi cuma apabila memberi salam sebelum sempurna sholat. Itu kan nomor 1 kan? Sujudnya sebelum salam. Oh iya. Oh iya, kita salam dia. Revisi dulu kalimatnya nih. Ini saya kalimatnya udah saya cari lagi di dalam fikih Mazhabul Arba'ah. Sebelum, setelah, oh iya. Di hadisnya ya saja Rasulullah langsung salam. Ini ibu yang dicinta Allah, ya setelah salam ya. Kita bacanya setelah salam. Karena kita sudah menambah apa belum sempurna, ya kemudian kita ingat, ya ibu yang dicinta Allah, maka setelah dia nggak bisa dari itu nih, hadisnya banyak. Kalau kita baca fikih sunnah nih, saya harus cari fikih pembanding, Bu, nggak bisa dari sini aja. Makanya udah saya resum yang mana yang paling sahih hadisnya. Ya. Setelah ya? Setelah. Karena kita udah salam. Oke, jelas nih. Oke. Sudah, Bu? Ini yang paling baik. Tapi kalau dilakukannya itu untuk berikutnya nanti kalau ibu ingatnya sebelum ibu lakukan sebelum, dia tidak menyalahi. Karena kita mau mengambil tata cara yang paling banyak di dalam fikih, gitu ya. Dia nggak menyalahi. Ingatnya setelah salam nanti gimana dah? Cuman ada yang afdol dilakukan kapan sebelum, kapan setelah. Nah, ini tadi yang nomor 1 setelah salam karena kita sudah salam duluan. Oke. Yang kedua, ummahat, jika seseorang mengerjakan sholat dan jumlah rakaatnya melebihi jumlah semestinya, ini paling bagus dilakukan penambahan rakaat ini setelah salam. Ngapa gitu, Zah? Kalau kita setelah salat itu tujuan kita melakukannya adalah untuk menghinakan syaitan. Kalau masalah penambahan rakaat, kan penambahan rakaat ini kita nggak ngutang kan, dia berlebih. Maka tujuan kita melakukan sujud sahwi setelah salam itu untuk menghinakan syaitan. Tapi yang nomor 1, saya mohon maaf ibu yang dicinta Allah, karena nomor 1 ini berkaitan dengan rukun, maka setelah ibu melakukan sujud sahwi, ya, atau ada ulama yang berpendapat, ya di sini, ibu boleh tambah dulu, baru sujud sahwi. Oh, tambah dulu. Nggak masalah, boleh nih. Misalnya kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astagfirullahaladzim, ini rakaat ketiga nih. Ini yang paling apa Bu ini ya Bu, yang paling banyak pikirnya begitu nih. Rakaat ketiga nih, astagfirullah kurang. Assalamualaikum kurang. Ibu berdiri kan? Berdiri melaksanakan sujud sahwinya itu ketika tambah 1 rakaatnya, bukan ketika kita udah salam sholat 3 rakaat tadi. Paham nggak bahasa saya? Disempurnakan dulu baru. Iya. Jadi kan ibu kurang nih 3 rakaat, naik 1 ya. Allahu Akbar, udah baca 1 rakaat. Maka caranya yang paling sohinya sebelum ini. Sebelum salam. Iya. Tapi dua-duanya ada Bu. Boleh sebelum, boleh setelah. Gitu aja Bu. Karena kita mau mencari pendapat hadis yang paling sohi Bu. Karena kitab tuh 1 nggak bisa dia Bu. Ya Bu ya. Jadi caranya gimana? Setelah sempurna 1 rakaat, udah sempurna dia kan? Maka ibu ketika tahiyat nih, nah, bagus ibu lakukan sebelum. Saya lebih setuju sebelum daripada setelah. Ya, sebelum salam ya. Kalau di fikih ahkam dia sebelum nih. Jadi setelah disempurnakan 1 nih, paham ya? Fil alamina indaka hamidul majid, ibu sujud. Allahu Akbar. Sujud lagi. Duduknya ini iftiras. Oh, iftiras saja. Nah, harus sempurna Bu Nur. Tadi kan duduknya tawaruk. Iya. Kan nama rakaat nih? Tawaruk ya? Ibu tahu perbedaan antara tawaruk sama iftiras? Baru dengar istilahnya. Istilahnya, kalau kita tawaruk itu duduk di 4. Iftiras di rakaat kedua. Beda kakinya kan? Iya. Nah, jadi ketika ibu nambah 1 itu di akhir duduknya kan tawaruk. Tapi pas ibu sujud rapatkan kaki belakang ibu dan duduk sejenak ini pakai iftiras. Baru balik lagi. Baru tawaruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia baca tahiyat lagi. Kalau dia baca tahiyat fil alamina indaka hamidul majid, saudara saya. Ya, kita pahamkan, tenang. Jadi maksudnya menambah 1 rakaat itu disempurnakan dulu 1 rakaat itu Baru sujud sahwi. Kan gini nih. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 rakaat ternyata. Kan? Berarti kurang 1 kan? Naik lagi. Allahu Akbar seperti sholat biasa. Panjang ruku ya. Baca basmalah. Tetap baca seperti rakaat yang keberapa? Oh gitu. Tetap baca Bu. Karena kalau rukun kurang, sholat ibu nggak sah. Makanya kita harus tambah. Apa Bu? Itu kan Ayat sunnah. pendek. Silakan aja kalau rakaatnya 1 nggak usah. Al-Fatihah aja lah. Nggak ada Sempat lagi. Fatihah aja ya. Al-Fatihah aja. Karena kan ini 1 rakaat ini pasti yang kenaknya itu 3-4 kan dia. Tambahan itu baca tahiyat lagi ya. Baca tahiyat lagi. Pokoknya persis kayak sholat. Persis 1 rakaat. Tetap baca ruku, tetap baca sujud, duduk antara 2 sujud, tetap baca tahiyat akhir lagi. ayat pendek kan? Nah, Berarti sujud sahwinya aja yang tanpa duduk di antara 2 sujud dan tahiyat. Sujud sahwinya. ya enggak. Sujud sahwi itu cuma subhanallah wa bihamdi, subhanallah Allahu akbar, subhanallah wa bihamdi, Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempurnakan lagi semua. Kan sudah fil alamina innaka hamidum majid Bu Nur. Ada 1 Bu, ya. Kita belum sujud sahwi Bu Eli. Jadi setambah dulu. Sudah rangkaiannya 1 rakaat itu, baru kita selipkan di sini sujud sahwi. Kan lucu ibu sujud sahwi dulu, baru ibu 1 rakaat nambah. Ya. Berarti sujud sahwinya setelah tahiyat akhir ya? Iya. Setelah tahiyat akhir, sebelum salam fil alamina innaka hamidum majid. Kan dulu assalamualaikum, sujud. Allahu akbar. Duduk. Allahu akbar. Kemudian baca lagi. Habis itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling soalnya nih. Iya, salam.
Berarti ini mengacu ke satu yang di atas. Udah Bu? Ketahuan nih, nggak pernah sujud sahwi. Iya, iya. Jangan tersinggung Bu ya, tapi kita belajar seru kan? Belum nomor 2 Bu, 1 baru. Iya, baru nomor 1 saya terangin. Sabar dulu. Oke. Sudah nomor 1? Nomor 1 yang saya terangkan tadi itu dulu Bu, yang masalah sujud sahwinya. Ketika penambahan, ketika kurang di dalam rukun. Kalau nomor 2, jika seseorang mengerjakan sholat dan jumlah rakaatnya melebihi jumlah semestinya, maka kalau penambahan rakaat, Bu, bagusnya dilakukan setelah salam. Paham? Berarti gini aja lah Bu, nomor 1 sebelum, nomor 2 setelah. Bisa ngapalnya kayak gitu? Kenapa? Karena kita ini nggak kurang, malah lebih. Tapi kita melakukan sujud ini untuk menghinakan syaitan. Dia yang membuat kita kayak gini, kayak gitu. Kita hinakan syaitan, tapi dia sujudnya setelah salam. Mengacu ke yang nomor 2 atas. Ini mengacu ke yang 2 atas. Penambahan rakaat tambah gerakan dalam sholat memang setelah salam. Dah? Berbayang Bu, Ibu sering melaksanakan sujud sahwi yang nomor berapa? Setelah salam. Di antara 1, 2, 3, 4 nih, yang mana yang paling sering? 4. Ragu-ragu ya. Ya nggak tahu itu lebih atau kurang. Iya. Tidur. Pukul rata ada sujud sahwi. Bisa dipahami Bu? Nah. Yang ketiga, lupa bertasahud awal atau lupa mengerjakan salah satu sunnah di antaranya. Rasulullah pernah mengimami, kita bacakan hadisnya ya Bu. Kalau sunnah yang ditinggal tidak wajib penambah. Kalau rukun tadi yang tinggal wajib ditambah. Itu dulu yang harus ada di benak kita. Sini kita bacakan hadisnya. Diriwayatkan oleh jamaah dan dari Ibnu Buhainah, Nabi SAW mengerjakan sholat. Lalu setelah 2 rakaat beliau langsung berdiri. Seharusnya kan tasyahud awal. Oke. Maka makmum pun spontan membaca tasbih. Ini makmumnya laki-laki atau perempuan kalau baca tasbih? Laki-laki ya. Kalau perempuan tepuknya gimana caranya? Begini caranya. Berapa? Gini. Berapa kali? 3 kali. Kalau laki-laki, subhanallah. Inilah fikihnya Bu. Kenapa? Saking auratnya suara perempuan. Ya. Tetapi beliau tetap meneruskan sholatnya. Ketika akhir sholat, barulah beliau sujud sebanyak 2 kali. Dan kemudian mengucapkan salam. Berarti Mengacu ke yang nomor 1 tadi. barulah beliau sujud sebanyak 2 kali dan kemudian mengucapkan salam. Berarti sebelum salam, kalau tasyahud awal. Berarti apa tadi Bu? Sebelum, setelah, sebelum. Jadi hafal kan? Ya. Yang keempat, ketika mengalami keraguan sholat. Nah, ini dia Bu, yang sering Ibu rasakan, yang sering kita praktekkan itu di sini. Mantap berarti nih kalau dia coba nomor 4 terus, cuman ragu doang, nggak pernah tinggal rukunnya, nggak pernah tinggal sunnahnya, nggak pernah menambah rakaat. Hebat sholatnya tuh Nur. Bukan hebat. Nggak tahu. Lebih parah sebenarnya. Oh lebih parah ya Nur ya. Astagfirullahaladzim. Ini setelah apa sebelum? Kalau ragu sebelum. Berarti mengajukan nomor 1 lagi. 31. Kamu ini ada saya. Udah nih, ada saya juga namanya. Sebelum
Waalaikumsalam. Oke. Ragu dia. Berarti setelah sebelum berapa setelahnya berarti? Satu. Nah itu dia. Saudara ribet kali Ustazah, memang saya ribetkan dulu Bu, biar Ibu paham. Berarti setelah itu cuma satu. Menambah rakaat, menambah rukun pasnya di situ Bu ya. Yang kelebihan itu menambah rakaat enggak. Kayak mana nambahnya dia lebih Bu? Too much dia. Too much. Dia udah lebih. Kita 4 sholat zuhur, kita lakukan 5 yang gitu kan. Gimana skipnya tuh? Tambah satu lagi 6. Jadi yang sebelum ya. Nomor 1 sebelum 2, 3, 4 Setelah. ya sudah aja. 3 setelah, 4 sebelum. Kurang konsentrasi menjawab. Catatannya kayak mana lah Bunda nih? Kurang konsentrasi menjawab tuh Zaza. Asal membaca. Nomor 1 sebelum, 2 sebelum, 3 setelah, 4 sebelum. Iya, nomor 2 aja yang setelah. Nomor 3 yang setelah. boleh setelah. Satu sebelum, 2 setelah. Sebelum, setelah, sebelum. Sebelum, setelah, sebelum. Setelah itu cuma nomor 2. Sudah? Sudah. Ibu jadi duta ini ya. Kita udah kaji fikihnya dengan detail. Kapan kita diharuskan melakukan sujud sahwi, dan kita juga sudah sebutkan kapan yang kita lakukan sebelum, kapan yang kita lakukan di setengah. Nanti Ustazah pasti karena nggak sabar kalau pertanyaan saya begini. Saya bukan bertanya udah tahu jawabannya, tapi saya minta pembenaran. Ya silakan. Yang nomor 3 Ustazah, bukan lupa tasyahud awal, tapi kadang-kadang kan Yang lupa sunnah. Ya, bukan tasyahud awal aja. maksudnya sunnah nih. Ya. Contohnya kan tadi tasyahud awal. Iya. Kadang-kadang kan kayak terburu-buru gitu Ustazah. Itu kan sunnahnya itu surat, memang sengaja nggak saya baca. Itu harus sujud sahwi lagi. Iya, kalau mau Tidak harus sujud sahwi. Kenapa? Karena dia nggak lupa. niat memang terniat. Niatnya memang nggak baca, tapi berarti apa? Nggak sabar dalam sholat. Iya, karena buru-buru kan. Ya pahalanya kan kita tadi berbicara sahwi itu kan karena lupa. Kan saya mau baca ayat pendek di situ, cuman udah lupa. Beda dengan aku pernah dijemput dari ini, aku nggak baca ayat pendek nih. Berarti udah niat nih kayak gitu. Berarti dia nggak sabar. Nggak sabar. Nggak perlu sujud sahwi karena dia bukan sahwi, dia bukan lupa. Niat itu. Iya Bu Fer. Mau tanya nih Ustazah, Ya. kadang sering juga jadi perdebatan dengan teman, entah dengan saudara gitu Ustazah. Di dalam sholat 4 rakaat, itu rakaat 3 dan rakaat 4 tuh kita harus baca ayat atau cuma Al-Fatihah aja Ustazah? Cukup Al-Fatihah saja. Kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah, mantailah Bunda. Baca surat An-Naba di situ, baca surat apa aja yang Bunda hafal. Macet-macet pun silahkan. Tapi kalau sholat wajib tetap saya kata ibu profesional. Nah, cuman disunahkan kita membaca ayat pendek itu fikihnya hanya di rakaat 1 dan 2. Dia baca boleh, boleh, cuman nggak sunnah. Kalau baca boleh. Hah? Nggak apa-apa itu, cuman nggak sunnah. Ubah-ubah. Makanya ibu kalau berimam, imam tuh tengoklah 3-4 tuh nggak ada nggak mau. Iya, sebentar aja. Kalau maghrib 3 rakaat jadi 1-2 baca, 3 enggak lagi. Ya. Oh ini kalau gini nggak habis-habis ibu pertanyaannya. Ya, silakan.
kita beriman sama suami. Mm-mm. Ini kan semua pas sholat awal. Iya. Terus setelah salat, lalu kita kasih tahu kan, ini kan lupa sholat awal, nah itu terus gimana? Jadi kan Nggak apa-apa, lakukan aja setelah. terus setelahnya. Dia ini boleh Bu, tapi tata cara fikihnya yang paling baik, kayak gitu ya. Nggak apa-apa Bu. Setelah tuh gini setelah udah ada jedanya kita udah berdiri, nanti baru teringat kesalahan gimana setelah. Gimana Uni? Tetap lanjut. Udah selesai sholatnya. Udah bergerak. Udah keluar lah dari tempat kita sholat tuh setelah Baru teringat. baru ingat kayak gitu. Gimana? Masuk lagi. Oh, langsung Yang aja. udah salat ibu masih punya wudhu. Iya, iya. Sampai dia ingat, namanya Oh lupa. gitu. Oh, sampai dia ingat. Boleh daripada ibu kodok. Jadi kalau kasusnya di masjid Ustazah, saya tuh masbuk, Ya. ya kan? Jamaah salam, saya salam juga, nggak pergi. Baru sampai di rumah dikasih tahu, tadi kita masbuk, kenapa Umi langsung pergi gitu? Iya. Itu gimana kondisinya? Apakah di rumah langsung saya? Udah jauh kali. Gimana tuh, Zah? Masjid rumah yang jaraknya Iya. udah sholatnya ulang aja lah. Ulang lagi ya? Iya, masih di sini. Masih dalam waktu dekat, sholat, kan? Masih dalam rangkaian. Ah, itu lakukan yang tadi. Oh, tapi kalau itu harus ulang berarti. Iyalah. Masa saya ulang kemana? Subhanallah. Jarak masjidnya ke rumah betul setengah jam. Jangan-jangan ada makan-makan juga ya. Iya. Ya, kadang iya tuh pas masuk kita lupa ya benar. Ya. Saya lebih setuju dan fikirnya lebih banyak memang sejajar Bu. Tapi ada juga yang di depan sedikit itu boleh. Boleh, tapi sulitnya itu Bu Fit menyusun softnya itu. Saya maju sedikit sini. Ibu di sini, ini di sini. Ini payah nyusunnya nih. Susah Bu. Iya, waktu itu ada orang memaksa saya tuh, saya nggak mau. Tapi apa memang ada dua pendapat? Emang ada dua pendapat. Setelah ini pertanyaan. Malah saya ngisi di Bu Vita dengan Bu Vita tuh wirid permata gitu juga penyusunan soft ini juga jadi masalah. Mesti asodirin ya. Setelah. Oh, Ya satu dulu ya Bu. Sabar ya Bu. Yang mana satu nih Bu? Bentar ya Bu. Sholatnya itu pas kita selesai sholat aku langsung nambah begini gitu ya. Dia ini Bu, namanya aja apabila memberi salam sebelum sempurna sholat. Kita udah salam. Kan ini bahasanya setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ternyata 3 rakaat baru. Kan gitu Bu. Kurang rukunnya kan? Maka kita naik lagi. Sudah Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahu Akbar. Sempurnakan tolong 1 rakaatnya. Nanti ibu melaksanakan sujud sahwinya itu sebelum salam. Kan tetap baca tahiyatul lagi kita nih. Kan kita udah nambah 1 nih. Kan kita kurang tadi. Sini. Saya terangin lagi Bu. Ibu perhatikan dulu. Ibu merasa sholat ibu udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru ingat, ya Allah ternyata 3 rakaat baru. Padahal zuhur 4 rakaat. Kurang 1. Ya. Maka dari salat itu ibu harus berdiri takbiratul ihram lagi, sholat 1 rakaat lagi. Dia nggak cukup dengan sujud sahwi, harus ditambah karena dia rukun. Tambah sama seperti sholat 1 rakaat biasa, sujud, ruku, dan baca tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid, baru ibu sujud sahwi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu ya, Bun? Jadi salamnya dari luar. Ya, nanti sebelum kita praktekkan. Insyaallah. Bunyi bel saja. Kapan mau riak? Ulang salam. Gitu ya Bun ya. Oke, nomor 1 tadi apabila memberi salam sebelum sempurnanya sholat, tetap menambah kekurangan dan baca sujud sahwi sebelum salam. Yang kedua, ibu-ibu yang dicinta Allah, jika seseorang mengerjakan sholat dan jumlah rakaatnya melebihi jumlah semestinya, lakukan setelah salam. Yang ketiga, apabila ibu lupa dengan sunnah-sunnah sholat,
ya. Maka sujud sahwinya sebelum salam. Yang keempat, apabila ibu ragu 34 padahal betul akhirnya ibu 3 gitu. Memang betul yang ibu lakukan tuh, tapi tetap ada keraguan tadi, syak, itu kerjaan setan. Maka melakukannya sebelum salam. Udah, sebelum, setelah, sebelum. Jelas, Bun? Ya. Sama berjuang. Ya, silakan Ustaz. Maka yang nomor 2 sudah kalau kan setelah salam. Ya, Terus sujud 2 kali juga. 2 kali aja lah. Terus salam lagi. Salam aja, assalamualaikum gitu aja, Bu. Cukup sekian Ibu Insya Allah. Insya Allah minggu depan kita coba praktekkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ya. Semoga jelas semuanya. Ibu ini kajian sederhana seperti ini, tapi ini penting karena banyak orang yang tidak tahu meskipun dia sunnah, tapi tetap kita antusias karena minta sholat, kesempurnaan kita di dalam sholat. Cukup sekian, alhamdulillah wa takuna minal muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi